Setiap kali kemampuan A-10 dibahas, diskusinya sering berubah menjadi pertempuran pandangan dunia. Di satu sisi, ada para pemimpin modernisasi militer yang berbicara soal anggaran, efisiensi, dan kecepatan. Di sisi lain, ada para prajurit di garis depan yang benar-benar memahami pentingnya dukungan udara yang efektif. Lucunya, banyak yang mencoba menyempurnakan Warthog, bukan hanya dari segi fungsinya, tetapi juga dari tampilannya. Namun bagi para pilot, A-10 adalah pesawat yang mereka percayai. Dan bagi pasukan di darat, tidak ada teman yang lebih setia dari pesawat ini. Maka pertanyaannya, mengapa pesawat serang yang sudah berusia ini mampu membangkitkan respons emosional yang begitu kuat? Bagaimana mungkin desain yang tampak ketinggalan zaman ini justru menjadi simbol efisiensi di era pesawat tempur siluman? Semua ini berawal dari kebutuhan yang mendesak pada era 1960-an. Saat itu, Amerika menyadari perlunya pesawat khusus untuk memberikan dukungan udara dekat, Close Air Support CAS, kepada pasukan di lapangan. Selama Perang Vietnam, satu-satunya pesawat yang digunakan untuk peran ini adalah Douglas A-1 Skyrider, pesawat baling-baling buatan tahun 1940-an. Walau tangguh, Skyrider terbang rendah, rentan terhadap tembakan dari darat, dan memiliki perlindungan serta sistem avionik yang sangat terbatas. Akibatnya, sekitar 266 unit hilang dalam pertempuran di medan berat hutan Vietnam. Pada bulan September 1966, Jenderal John P. S-1MC High Pronunciation Connell, Kepala Staf Angkatan Udara AS, memerintahkan pengembangan pesawat dukungan udara dekat baru di bawah program eksperimental AX, Attack Eksperimental. Setahun kemudian, permintaan informasi dikirim ke 21 kontraktor pertahanan. Namun, spesifikasi resmi baru benar-benar difinalisasi pada awal 1970. Saat itu, Angkatan Udara AS mengeluarkan permintaan proposal lebih rinci, kecepatan maksimum 460 mil per jam, radius misi 285 mil, kapasitas muatan eksternal hingga 16.000 pon, mampu lepas landas dari landasan sepanjang 4.000 kaki, dan biaya unit tidak lebih dari 1,4 juta dolar. Sekitar 12 juta dolar dalam nilai hari ini. AX menjadi pesawat pertama Angkatan Udara yang dirancang secara eksklusif untuk misi CAS. A-10 Warthog bahkan sering disebut sebagai pesawat pertama yang didesain mengelilingi senjatanya. Dan itu bukan tanpa alasan. Bersamaan dengan pengembangan pesawatnya, Angkatan Udara juga mengeluarkan permintaan proposal terpisah untuk merancang senjata utamanya. Meriam otomatis rotari 30 mm, GAU-8 Avenger, dengan kecepatan tembak 4.000 peluru per menit dan kecepatan laras, muzzle velocity, yang sangat tinggi. Setelah proses seleksi yang panjang, Fairchild Republic terpilih sebagai pabrikan utama untuk pesawat ini, sementara General Electric ditunjuk untuk mengembangkan meriam utama. Seluruh konsep dari program AX bergantung pada satu prinsip inti, dukungan tanpa henti bagi pasukan darat. Pesawat ini tidak dirancang untuk memenangkan duel udara atau menjadi yang tercepat di langit, melainkan untuk tetap berada di area pertempuran, terus menembak, dan kembali lagi jika perlu. Para perancang A-10 benar-benar melakukan pekerjaan rumah mereka dengan cermat. Mereka mengembangkan solusi teknis yang cerdas untuk memastikan pesawat ini tangguh dan dapat diandalkan di medan perang. A-10 menggunakan dua mesin turbofan TF34G100A, masing-masing menghasilkan daya dorong 9.065 pon. Kedua mesin ini dipasang tinggi di atas badan pesawat, dekat ekor dan jauh dari tanah, untuk menghindari serpihan saat beroperasi dari landasan kasar serta mengurangi paparan terhadap tembakan dari darat. Penempatan ini juga mengurangi jejak inframerah dan meningkatkan daya tahan operasional. Selain itu, sistem proteksi terhadap mesin sangat diperhatikan. Mesin-mesin tersebut dipisahkan dari badan pesawat oleh dinding tahan api dan didukung oleh sistem pemadam otomatis. Tangki bahan bakar A-10 ditempatkan dekat pusat gravitasi pesawat, berjauhan satu sama lain dan terpisah dari fuselage utama. Artinya, proyektil musuh harus menembus lapisan luar pesawat sebelum bisa mencapai tangki bahan bakar. Lebih dari itu, tangki-tangki ini dilapisi bahan self-sealing, yakni mampu menutup sendiri jika tertembus. Namun jika kerusakan terlalu parah untuk ditangani oleh sistem self-sealing, sistem bahan bakar dirancang agar tidak menyebarkan api ke tangki lain. Sebagian besar komponen sistem bahan bakar ditempatkan di dalam tangki itu sendiri, menjadikannya lebih terlindungi, dan jika salah satu komponen rusak, tidak serta-merta menyebabkan hilangnya kendali atau kebakaran. Sebagai tambahan, tangki juga dilapisi busa polyurethane,
yang melindungi dari ledakan internal akibat serangan atau suhu ekstrim. Lantas, bagaimana jika keempat tangki utama dihancurkan? Bahkan dalam skenario terburuk ini, A-10 masih memiliki 2 tangki cadangan internal yang juga dilindungi sistem self-sealing. Ini memungkinkan pesawat untuk tetap terbang sejauh sekitar 230 km. Jarak luar biasa yang terbukti menyelamatkan banyak unit selama hampir 5 dekade pengabdiannya dalam pertempuran nyata. A-10 mendapatkan julukan Warthog bukan tanpa alasan. Penampilannya memang kasar, dengan moncong besar, badan gemuk, dan perlengkapan tempur yang terlihat seperti baju zirah lapangan. Tapi jangan biarkan tampilannya menipu. Jika dinilai dari ketangguhannya, kemampuannya kembali dari neraka, dan daya tembaknya yang brutal, nama seperti Terminator mungkin sebenarnya lebih pantas. Pada akhirnya, A-10 adalah pesawat yang nyaris tak bisa dihancurkan. Pertama, ia mampu bertahan dari serangan langsung peluru kaliber hingga 23 mm, bahkan dalam beberapa kasus lebih. Kedua, sistem kendali penerbangannya dirancang dengan redundansi tinggi, 2 sistem hidrolik yang terpisah dan 1 sistem mekanik manual sebagai cadangan jika seluruh sistem hidrolik gagal. Ketiga, A-10 memiliki mode penerbangan manual yang memungkinkan pilot tetap dapat mengendalikan pesawat dan kembali ke pangkalan, bahkan dalam kondisi darurat, kehilangan salah satu mesin, sebagian dari sayap, elevator, atau bahkan separuh dari ekor pesawat. Dan yang paling legendaris, kokpit serta sistem kontrol vital dilindungi oleh bathtub titanium seberat 1.200 pon. Lapisan pelindung ini terdiri dari plat titanium setebal 0,5 hingga 1,5 inci yang dirancang untuk menahan peluru 23 mm langsung dan pecahan peluru 57 mm secara tidak langsung. Di dalam bathtub ini terdapat lapisan pelindung tambahan dari serat nilon dan plat anti-fragmentasi di depan dan bawah, membuatnya menjadi kapsul penyelamat bagi pilot. Bayangkan saja, sekitar 6% dari berat total A-10 adalah lapisan perlindungan. Sesuatu yang hampir tidak masuk akal dalam dunia pesawat tempur modern. Tapi semuanya masuk akal, karena A-10 bukan dibuat untuk terlihat ramping, ia dibuat untuk bertahan dan menyelamatkan nyawa. Dan tentu saja, bagian paling ikonik dari Warthog adalah senjatanya, GAU-8A Avenger, salah satu senjata pesawat paling brutal yang pernah dibuat. Meriam Gatling 30 mm ini dirancang khusus untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Di pengaturan umumnya, ia mampu menembakkan lebih dari 2.100 peluru per menit, dengan peluru armor piercing yang bisa merobek tank seperti membuka kaleng. Per tahun 2024, Angkatan Udara AS masih mengoperasikan 218 unit A-10, meskipun 39 diantaranya telah dikirim ke Boneyard, gudang pesawat di Arizona, untuk pensiun. Sayangnya, para pemimpin Angkatan Udara percaya bahwa A-10 semakin tidak cocok untuk pertempuran modern, terutama dalam konflik berintensitas tinggi seperti potensi konfrontasi dengan Cina di kawasan Pasifik. Namun demikian, niat untuk memensiunkan A-10 secara bertahap sering terbentur oleh penolakan dari Kongres AS, yang mengakui peran vital Warthog di banyak medan tempur. Bahkan hingga akhir 2024, A-10 masih dikirim ke zona konflik. Sebagai contoh, beberapa unit dikerahkan ke Timur Tengah pada Oktober 2024 sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran, serta kemungkinan konflik baru di kawasan tersebut. Beberapa minggu kemudian, pesawat veteran ini kembali terlihat beraksi, dikerahkan secara terbatas dalam operasi udara di Suriah, menyusul ketidakstabilan yang muncul pasca keruntuhan kekuasaan Bashar al-Assad. Spekulasi pun berkembang. Akankah A-10 benar-benar dipensiunkan? Ataukah ia akan diberikan ke sekutu seperti Yordania atau bahkan Ukraina? Negara yang masih terlibat dalam konflik aktif dan akan sangat diuntungkan dari kemampuan A-10? Tapi pada akhirnya, Warthog bukan hanya sekadar pesawat. Ia adalah filosofi. Sebuah pendekatan dalam mendesain sistem yang mengutamakan efektivitas misi dan keselamatan prajurit di atas segalanya, bahkan di atas estetika atau modernitas. A-10 adalah contoh langka bahwa teknologi tak harus canggih untuk menjadi relevan. Karena yang abadi bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi ide yang melandasinya. Dan selama dunia masih membutuhkan dukungan udara dekat di medan tempur, A-10 tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia adalah pahlawan garis depan yang tak banyak disorot kamera, jarang tampil di televisi, tak mendominasi pertunjukan udara, tapi selalu hadir di tempat dan waktu yang paling dibutuhkan. Ia tidak glamor, tidak cepat, tidak siluman. Tapi A-10 melakukan tugasnya lebih baik daripada pesawat manapun yang pernah ada, dengan presisi, ketangguhan,
dan pengabdian yang luar biasa. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Siapa yang layak menggantikan pesawat legendaris ini? Apakah Anda percaya A-10 masih punya tempat dalam perang modern? Atau sudah saatnya tongkat estafet diserahkan kepada generasi baru? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe ke saluran kami, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar sejarah militer, teknologi tempur, dan strategi masa depan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.